Baik, terima kasih. Acara kita lanjutkan kembali, yaitu sesi tanya jawab terkait presentasi dari Bapak Tony Unandar. Untuk sesi acara tanya jawab, saya kembalikan kepada moderator, yaitu Pak Irham. Baik, terima kasih kepada MC kesempatannya. Sebelumnya Pak Tony Unandar menjelaskan bahwa ada beberapa teknologi terbarukan mengenai mineral, yaitu chelated, di mana dengan berikatannya dengan asam amino akan lebih mudah diserap oleh tubuh ternak. Karena tubuh ternak tidak menganggap hal tersebut asing karena sudah berikatan dengan asam amino. Kemudian teknologi yang kedua yaitu nano. Dengan berbentuk nano tentunya luas permukaan mineralnya akan lebih luas dan juga akan lebih mudah diserap. Kemudian tentunya yang dijelaskan seperti yang dijelaskan oleh Pak Tony tadi, bahwa memang chelatin mineral ini adalah mineral organik sehingga dosisnya lebih sedikit dibandingkan mineral pada umumnya, tetapi daya serapnya lebih tinggi atau lebih serap dibandingkan mineral yang anorganik seperti itu. Oke, mungkin kita mulai sesi tanya jawab. Saya harap kepada para hadirin sekalian untuk sebelum bertanya untuk menyebutkan nama, kemudian asal farm, kemudian pertanyaan yang ingin ditanyakan. Baik, sesi tanya jawab saya persilahkan. Adakah yang ingin bertanya para hadirin sekalian mengenai peran trace mineral terhadap kualitas kerabang telur? Mungkin di peternakan para hadirin sekalian ada permasalahan, misal kerabang telur tipis atau bentuknya tidak mulus atau datar seperti itu. Itu merupakan salah satu faktor yang dipengaruhi oleh trace mineral. Di sini bisa ditanyakan kepada Pak Tony Nandar selaku narasumber. Atau bawa dulu aja supaya nyambung nanti bahannya. Ya, supaya dulu ya. Oh iya, baik. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Gangga sebagai narasumber. Pak Angga adalah Direktur Marketing PT Samyu Internasional. Beliau akan menjelaskan mengenai produk-produk unggulan PT Samyu Internasional. Di sini PT Samyu Internasional mempunyai beberapa teknologi mineral, yaitu seperti yang disebutkan oleh Pak Tony Unandar sebelumnya, yaitu chelated, di mana mineral tersebut berikatan dengan asam amino atau senyawa organik lainnya. Sehingga dengan berikatan dengan senyawa organik tentunya daya serapnya lebih tinggi karena intestin atau usus halus dari ayam tidak menganggap benda tersebut asing sehingga akan lebih mudah diserap oleh tubuh ternak tersebut. Tentunya juga dosisnya akan lebih rendah karena ini adalah mineral yang organik. Seperti itu. Oke, kepada Pak Gangga, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, perkenalkan nama saya Gangga Anin Dito Widyanugraha atau cukup dipanggil Gangga atau Dito, boleh? Ya, supaya lebih akrab ya. Jadi kalau misalnya kita pernah tahu dulu beberapa tahun yang lalu ya, waktu mungkin kita masih kecil-kecil atau mungkin belum lahir, itu ada buku yaitu Bung Karno Penjambung Lidah Rakyat ya. Untuk kali ini saya sebagai wakil dari PT Tianyan Internasional sebagai sister company dari PT Samyu akan mewakili PT Samyu Internasional untuk menyambungkan lidah dari salah satu supplier kami yaitu Celota. Jadi kali ini Gangga adalah penyambung lidah Celota. Jadi gitu ya. Gitu ya Pak Herman. Ya, ini luar biasa ini Pak Herman. Introduction-nya di awal mantep ya gitu ya. Terima kasih banyak untuk tim Samyu dan supportnya semua lengkap ini. Datang semua ini seluruh Jawa Timur tim Samyu ya. Ya, dan leadernya Pak Herman. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tadi kalau kita sudah salah nyebut mas ya. Ya. Jadi tadi kalau Pak Tony Unandar as poultry consultant sudah menjelaskan dengan detail
bagaimana pengaruhnya beberapa mineral terhadap aktivasi atau sebagai kofaktor dari enzim. Salah satunya adalah enzim yang untuk membentuk gugus karbonat sebagai pembentuk kalsium karbonat pada akhirnya, yang 90%, kurang lebih 90% struktur di cangkang telur adalah kalsium karbonat ya. Nah, tanpa kofaktor dari mineral itu mungkin akan lambat pembentukan gugus karbonat itu tadi, salah satunya seperti itu. Ya, masih blackout ya. Ya, mungkin saya bisa lanjutkan aja tanpa slide. Tapi nggak enak ya kalau nggak ada slide-nya, nggak ada visualisasinya ya Pak Herman. Ya, kayak tadi yang kita ngobrol selama perjalanan dari Malang ke sini. Malang, Sidoarjo, Blitar ya. Belum ya? Proses. Jadi di Samyu kita punya banyak supplier ya, karena kami juga distributorship yang berfokus pada produk-produk dari Tiongkok ya. Jadi Samyu dan Tiandian kita mendistribusikan barang-barang yang sudah atau produk-produk yang sudah dipilih, karena kan produk di market atau dari sana itu kan banyak ya. Dan kita juga harus pinter-pinter milih yang mana yang efikasinya yang bagus. Dan itu juga kita banyak melewati trial and error di masa lalu. Kalau saya sendiri, saya baru 2 bulan sebenarnya. Jadi sebelumnya saya 8 tahun lebih saya di company lain ya, company Eropa. Itu area saya waktu itu Asia Pasifik. Jadi ke Blitar mungkin dalam setahun paling cuma sekali 2 kali. Jadi mungkin kurang akrab dengan bapak-bapak ibu-ibu. Nah, mudah-mudahan setelah ini kita bisa lebih akrab lagi. Nah, di Samyu sendiri ada Habio Enzyme, itu salah satu dari supplier enzim kita. Kemudian ada Wairulong untuk fit aditif ya. Kemudian lain-lainnya seperti Angel Yeast ya, yang nantinya juga akan mensuplai produk-produk seperti toxic binder, hydrolysis dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi Nutrira, Canon dan lain sebagainya. Dan yang paling penting saat ini yang akan kita sosialisasikan adalah dari Celota. Kenapa Celota dan kenapa kita mengadakan seminar ini ya? Jadi ini setelah dari beberapa tempat, ini sepertinya yang puncaknya ya Pak Herman ya. Jadi kita sosialisasi tentang Celota. Kenapa Celota? Anda mungkin sering berhubungan dengan dokter hewan, TS dan lain-lain ya. Ketika mungkin ada case, berapa kali Anda mendengar bahwa ketika ada satu case, oh ini defisiensi MN, oh ini defisiensi FE. Pernah ada diagnosa seperti itu atau jarang? Tidak. Kenapa? Tidak ada. Waduh, tidak ada Pak. Nah, itu kenapa kok tidak ada? Padahal ini adalah hal yang sangat substansial, sama kayak misalnya mikotoksin, permasalahan itu ya. Kemudian mineral, defisiensi mineral penyebabnya bisa domino efek. Tapi ketika ada kasus, ada nggak diagnosa? Oh ini kayaknya defisiensi zinc, ini defisiensi Fe. Berapa banyak dan berapa kali mungkin kalau ada yang pernah dengar? Mungkin ada yang pernah didiagnosa seperti itu sama dokter hewannya atau sama mantri-mantrinya? Ada. Kalau ada mungkin bisa angkat tangan. Pernah nggak? Oh ini Pak, ini ayamnya Bapak mungkin defisiensi selenium atau defisiensi iodin. Jarang ya? Jarang ya. Biasanya yang salah pasti bakteri, virus. Itu pasti salah gitu lah. Padahal beberapa kofaktor dari sistem pertahanan tubuh itu ya salah satunya ini yang trace mineral ini. Nah, karena itu kita coba bersama-sama kita belajar. Kita bukan kita mengajari atau apa, kita mencoba memahami apa sih yang sebenarnya
harta karun di balik produk-produk mineral, baik itu organik maupun anorganik. Jadi malam ini saya akan presentasikan apa yang ada di dalam Celota. Jadi Celota ini sudah ada sejak 1997. Ya, jadi udah berapa tahun yang lalu itu, Pak Irham nih, kalau dihitung 30-an tahun berapa? Lebih. 24-an ya. Oke. Nah, tapi kasus-kasus defisiensi mineral itu masih tetap jarang dibicarakan. Karena apa ya? Mungkin pertama kita nggak tahu resource yang tepat seperti apa. Kita hanya tahunya lewat buku, lewat Google, lewat dan lain-lain. Tapi jarang sekali didiskusikan. Makanya kita dari Samyo ini mengawali itu. Karena apa? Sangat penting untuk pembahasan mineral ini, terutama di ayam-ayam seperti breeder dan layer. Ya, yang kaitannya dengan telur dan lain sebagainya. Ya. Nah, berikutnya ini adalah contoh beberapa perbandingan organic trace element, trace mineral. Apa yang membedakan mineral organik dan anorganik? Mungkin ada yang bisa jelaskan ke saya apa itu mineral organik atau itu anorganik? Mungkin bisa tahu clue-nya? Nah, gini. Mineral organik itu dikilit ya atau dicengkram dengan asam amino. Ya, karena asam amino punya gugus karbon. Mineral anorganik itu berikatan dengan yang non karbon. Contohnya seperti sulfat dan oksid. Ya. Yang mana yang bagus? Organik atau anorganik? Anorganik lainnya ya, ini berikatan dengan protein. Nah, production prosesnya juga beda gitu. Kalau yang anorganik hanya cukup di hydrolyze, kilit, spray langsung gitu. Kalau yang mineral organik ini harus melalui proses kristalisasi dan sentrifugasi. Ya, termasuk ada pencucian juga sebelum di drying menjadi bahan mineral organik. Jadi clue bedanya di situ. Ya. Dan mineral organik sendiri itu ada yang molar rasionya 1:1 atau 2:1. Kita asumsikan kita punya fishbowl nih. Fishbowl itu apa ya? Mangkok gelas besar ya. Fishbowl atau tempatnya ikan-ikanan itu. Tapi kosong. Kemudian fishbowl ini kita isi dengan kelereng. Ya. Nah, kita bayangkan, kita anggap, kita analogikan kelereng ini adalah trace mineral. Nah, kata-kata dari kilit, celate ya dari celota kaitannya dengan chilate, CHELATE ya, kilit. Kilit itu dalam bahasa Yunani artinya mencengkram. Nah, karena mineral ini adalah apa ya istilahnya sumber logam dan lain sebagainya, ini yang kationnya sangat kuat sehingga mudah berikatan dengan apapun. Kalau tidak dikilit dengan benar, dia akan amburadul ya istilahnya gitu. Jadi memang semua mineral tetap harus dikilit, baik itu inorganik maupun organik. Nah, 1:1 itu 1 kali cengkraman itu dapat berapa kelereng. Nah, jadi cengkraman ini adalah kilitnya. Nah, kalau misalnya kilitnya ada 2 kali cengkraman, otomatis utilization-nya mineral akan lebih maksimal atau lebih kurang? Logikanya gitu aja. Pasti akan lebih, chylation rate-nya akan lebih besar ya kan gitu. Kita asumsikannya seperti itu. Nah, di Celota itu kilit-kilit ini umumnya menggunakan asam amino seperti glycine, methionine, hydroxymethionine. Jadi misalnya ferrous glycine, zinc glycine. Nah,
Mungkin belum dibagi ya brosurnya ya. Jadi Pak Abi sudah dibagi belum contoh-contoh itu? Oh belum ya, nanti biar lebih dramatis. Setelah ini langsung dapat ini ya, dapat kertas ya. Jadi contoh mineral organik, pokoknya belakangnya ada asam aminonya itu organik ya, ferrous glycine, zinc glycine, copper glycine, manganese glycine ya, ferrous methionine dan lain sebagainya. Tapi di Celota tidak hanya jual mineral organik kilit aja ya, premix juga ada. Kemudian kombinasi asam inorganik, anorganik dan organik itu juga ada, termasuk single-singlenya. Kita juga menyediakan, misalnya single ferrous glycine, zinc glycine sudah ada kita. Nah, kenapa kok kita saat ini untuk singlenya ada jual ferrous dan zinc ya? Tadi seperti Pak Tony jelaskan bahwa zinc itu adalah salah satu kofaktornya apa tadi? Kofaktor pembentukan apa tadi kalau masih ingat? Ketika pembentukan kalsium karbonat. Ya, saya ulang lagi mungkin ya, jadi biar lebih mantap ingetannya lagi. Pak Tony kalau saya salah mungkin dikoreksi ya. Kadang-kadang kalau kita nggak baca-baca atau nggak ngulang-ngulang gitu, kadang kita apa ya istilahnya orang Jawa mingsli nanti. Jadi komposisi terbanyak cangkang telur adalah apa? Kalsium karbonat. Nah, untuk jadi kalsium karbonat itu ada proses apa? Tadi kalsium dari pembuluh darah ya. Kemudian karbon dioksida dengan H2O tadi untuk bisa bereaksi menghasilkan gugus karbonat CO3 itu harus ada enzim karbonik anhidrasa, betul ya Pak Tony ya, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, sebagai kofaktor karbonik anhidrasa tadi itu adalah zinc. Gitu. Tanpa zinc, karbonik anhidrasa proses enzimatik itu tidak akan maksimal. Ya, gitu ya. Makanya zinc ini sangat penting. Ferrous, Fe, besi. Kira-kira apa yang terjadi jika kita atau ayam dan lain sebagainya kalau kekurangan zat besi? Salah satunya apa? Anemia. Pernah nggak dokter hewan ambil sampel darah terus tes hematologi, PCV-nya berapa, HB-nya berapa? Pernah nggak? Yang dokter hewan siapa nih? Biasanya ambil darah untuk apa? Tes titer tok. Padahal kita bisa ngukur. Ya, ayam ini kira-kira ada defisiensi mineral nggak, terutama Fe dan lain-lain dari pemeriksaan darah itu jarang sekali dilakukan. Nah, contoh nih, ayam kena chicken infectious anemia virus, otomatis di dalam darahnya kehilangan banyak Fe sehingga apa? Pendarahan ya Bapak ya, sering pendarahan di sayap dan lain-lain. Nah, pernah nggak kita berpikir untuk mengkompensasi defisiensi Fe-nya itu dengan mineral? Saya rasa jarang banget gitu. Yang salah tetap CAV-nya kan gitu. Ya, mineralnya nggak pernah salah. Padahal kekurangan mineral penting itu udah jelas-jelas yang loss pertama adalah mineral. Apakah loss mineral ini ayam bisa milih, wah ini yang hilang Fe-nya aja, Mn-nya aja. Gitu ya. Ya itu. Makanya pembahasan mineral ini perlu diperhatikan memang. Nah, ini adalah salah satu yang sudah kita market, ya kita pasarkan, yaitu ferrous glycine sebagai singlenya. Ini speknya, ya kontennya 90% ke atas. Ya. Kemudian kandungan timbal dan arseniknya sangat rendah. Nah, ini data ini menunjukkan bahwa gini, memang mineral organik belum tentu semua sama, tergantung apa. Nah, di sini ada beberapa data yang mungkin bisa saya bantu untuk kita pahami. Di sini adalah perbandingan ferrous glycine
satu dengan lainnya. Kira-kira chelation rate atau kekuatan rate cengkramannya tadi, tangan kita ngambil berapa kelereng tadi. Ya. Jadi bisa dibayangkan ya. Kira-kira kalau angkanya lebih besar itu lebih bagus atau kurang bagus? Jadi chelation rate, tangan kita sanggup ngambil berapa kelereng? 80 kelereng, 90 kelereng. Ya. Itu chelation rate. Ya. Nah, salah satu yang bisa ditunjukkan di sini adalah Ferrous glycine dari Celota. Itu chelation rate-nya di 95% ke atas. Menurut Anda itu lebih bagus atau kurang bagus? Artinya apa? 95% kandungan ferrusnya terkilit, sehingga nanti absorpsinya ke dalam tubuh ferrous ini bisa maksimal. Gitu ya. Sederhananya memahaminya seperti itu. Nah, angka ini dapat dari mana chelation rate? Didapat dari total Fe2+ nya ini ya, plus Fe. Jadi ion-ion Fe dikurangi free ironnya yang tidak terkilit dibagi total ionnya. Jadi ibaratnya berapa sih dari 100 kelereng tadi yang terangkat berapa? Misalnya 95, berarti free ironnya 5 lah, kurang lebih seperti itu ya. Gitu. Ya, jadi inilah kelebihan dari salah satu asam organik dari Celota. Kemudian zinc. Ya, sekali lagi tadi zinc akan menjadi kofaktornya karbonik anhidrase untuk pembentukan gugus karbonat supaya cangkang telurnya lebih kuat. Ya, ini speknya. Gitu. Sama, jadi chelation rate-nya untuk zinc glycine di sini menunjukkan angka yang lebih besar. Gitu. Nah, bulk density-nya untuk produk Celota di sini dibandingkan dengan beberapa produk mineral organik lainnya lebih rendah. Nah, repose angle ini apa? Repose angle ini adalah ketika contohnya gini. Repose angle itu artinya sudut tenang. Ketika bubuknya itu ditaburkan ke meja gitu ya, kan pasti akan membentuk kayak gunung-gunungan gitu ya. Nah, sudut ini adalah repose angle-nya. Idealnya repose angle dari mineral organik itu di bawah 35 derajat sudut repose angle-nya. Artinya apa? Tidak terlalu rendah, juga tidak terlalu tinggi. Artinya kalau repose angle ini lebih tinggi, artinya apa? Bayangin gula ditaruh ya, sama kopi bubuk ditaruh. Kira-kira repose angle-nya tinggian mana? Pasti tinggian gula, karena partikelnya lebih padat, ya kan? Kalau yang kopi kan lebih bubuk, jadi dia lebih turun gitu. Jadi kira-kira gambaran contohnya seperti itu. Nah, di sini repose angle-nya memenuhi syarat di bawah 35 derajat. Gitu. Ya. Chelation rate-nya ini yang penting. Karena apa? Dari chelation rate-nya ini yang menentukan seberapa banyak trace mineral yang terserap oleh tubuh. Nah, molar rasio 2:1, 1:1 itu tadi yang saya umpamakan 2:1 itu dua asam aminonya di sini adalah zinc methionine ya. Zincnya berapa dibandingkan dengan methioninenya sini 78, sini 42, atau istilahnya ini setengahnya ya. Kemudian ini 2 kalinya, methioninenya 2 kalinya. Nah, chelation rate dengan molar rasio 2:1 itu lebih tinggi. Pasti karena cengkramannya dia lebih besar kan gitu ya. Nah, ini jadi produk Celota umumnya chelation rate-nya 2:1. Nah, berdasarkan data ini, mineral dari Celota ini free ionnya rendah sekali gitu. Artinya apa? Chelatenya maksimal.
tidak ada free iron, free zinc gitu ya, sehingga mungkin tidak semua chelation rate asam organik itu sama. Nah, Celota dalam pemeriksaan ini paling rendah kayaknya, termasuk kandungan timbal dan arseniknya itu juga rendah. Repose angle-nya 35 derajat ke bawah gitu ya. Nah, kemudian kalau secara pemeriksaan mikroskopis, contoh zinc methionine ini dia tidak seperti yang lain. Kalau ada penggumpalan seperti ini, kira-kira ketika dicampurkan, ketika di mixing, mana yang mixingnya lebih homogen? Yang menggumpal atau yang dispersif seperti ini? Pasti yang dispersif seperti ini ya kan. Nah, inilah under microscopic view ya untuk zinc methionine dibandingkan dengan amino acid zinc dan yang zinc yang berikatan dengan protein tadi yang anorganik. Nah, ini yang manganis sama juga ya, free metalnya lebih rendah. Jadi produk-produk Celota betul-betul sudah diukur chelation rate-nya berapa ya, rata-rata 95% ke atas ya, ini malah bahkan mendekati 100% untuk manganis methionine ya gitu. Termasuk ketika ketika dicampurkan dengan vitamin, stability-nya seberapa? Misalnya ketika mix dengan vitamin A, D3, E, kemudian K dan sebagainya, ini setelah 120 hari ini masih kandungannya masih paling besar dibanding yang lain gitu. Ini juga ketika diuji di dalam larutan vitamin, dikocok selama 3 menit, yang chelated ya, yang chelated ini tidak mudah langsung cepat larut seperti ini, jadi masih bisa stabil chelatenya gitu. Ini yang terhadap vitamin A, vitamin E, vitamin D3 ya gitu. Nah, ini juga ketika kita bandingkan mineral inorganik dibandingkan dengan organik yang hanya sepertiga dosis, ini hasil performance-nya juga tidak berbeda nyata. Ya, artinya apa? Dengan dosis yang rendah, ya apalagi dengan ditambah dengan teknologi nano dan lain sebagainya, itu tadi yang memudahkan serapan lebih cepat ya. Yang tadi dicontohkan Pak Tony, dulu amoksisilin 500 mg sehari 3 kali, minimal 5 hari gitu ya Pak Tony ya. Kita minum obat. Kalau yang amoksisilin nano mungkin cukup sehari 2 kali gitu. Ya, ini analogi seperti itu. Nah, apakah mineral anorganik itu jelek? Nah, di sini ada percobaan lagi. Nah, ini ada percobaan di kelompok yang pertama, ini 100% inorganic group. Tes yang kedua inorganiknya 2/3, tes yang ketiga 2/3 inorganik plus 1/3 organic group, kemudian 2/3 organic group yang keempat ya, kemudian yang tes yang kelima 100% organic group. Nah, kalau lihat hasilnya ini memang mengejutkan. Saya pikir yang full organik itu akan memberikan efek maksimal. Ternyata yang dilihat di sini hasilnya adalah kombinasi 2/3 inorganik plus 1/3 inorganik, ini malah yang memberikan efisiensi paling bagus. Jadi ini bisa dijadikan referensi juga gitu. Bukan berarti kita menjelaskan di depan tadi kita menyudutkan inorganik, tidak. Tapi ketika dari sudut pandang performance dan juga efisiensi, ROI dan lain sebagainya, termasuk costing, setelah dihitung Pak Abi juga ROI-nya kombinasi 2/3 inorganik plus 1/3 organik ini paling baik dalam percobaan ini gitu ya. Ini juga ya 2/3 inorganik plus 1/3 inorganik plus 1/3 organik ya. Jadi eggshell-nya juga
di sini lumayan lah, gitu. Enggak, maksudnya dari 3,87 ke 4,05 kan nggak beda jauh ya gitu ya. Jadi masih bisa efisiensi seperti itu. Nah, ini juga kira-kira mana yang 334 gram dosis 334 gram sama 500 gram per ton? Ternyata dari eksperimen ini juga kalau kita lihat antara yang dosis 334 dengan yang 500 itu juga dalam keadaan tertentu juga tidak berbeda nyata. Di hari ke-30 egg break rate-nya dan essential egg rate-nya itu menurun 1,12%. Sedangkan yang 500 gram turun 1,8 gitu. Sebenarnya nggak terlalu berbeda banyak. Jadi kalau menggunakan mineral organik pakai dosis 350 gram aja sudah cukup memenuhi gitu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi ini sekedar istilahnya presentasi saya komersial break ya. Jadi mengenalkan apa sih mineral organik dan inorganik itu dan gimana kombinasi yang baik. Nah kalau yang lain-lain ini hanya ini di searching di Google banyak Pak. Jadi kalau di meja Bapak itu ada Chelatrix layer, isinya apa aja? Itu misalnya ada ferrous glycine, ya zinc glycine, ya tidak perlu kita sebutkan keunggulannya satu persatu, itu sudah banyak di jurnal-jurnal. Nah ini saya ambil satu contoh aja nih di jurnal ya Pak. Ini dosis mineral organik yang 2/3-nya ya, ini 40 mg per ton ya. Ya benar. Oh ya benar. Miligram per kilogram, sorry, gram per atau gram per ton. Ferrous glycine 40 dengan ferrous sulfat 60 itu performance-nya sama. Ya, nah, tinggal bapak-bapak sendiri bisa adjustment sendiri. Mau pakai organik berapa, dosis berapa, ditambah inorganiknya berapa, supaya cost-nya bisa lebih maksimal. Ya, ini juga banyak mau dicek satu persatu, itu ada studinya semua. Jadi ingredients-nya Chelatrix layer di situ ada. Nah, di Samyu kita ada dua jenis mineral yang untuk layer. Yang pertama yang full organik itu yang di brosur ya, itu Chelatrix C1232, itu yang full organik. Ada lagi yang P01, itu kombinasi organik dan inorganik gitu. Lainnya ada Chelatrix broiler, breeder ya, tapi untuk kali ini kita bahas yang layer saja. Dan kemudian kalau yang single ya itu tadi yang kita ready di market, yang permintaannya lumayan, yaitu ferrous glycine dan zinc glycine. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan, ini yang di trial di broiler ya. Jadi kita lewati aja. Ya. Yang penting lainnya ini adalah headquarternya Celota di Sichuan ya. Kemudian ini adalah processing mineralnya yang menggunakan nanoteknologi di Celota. Kira-kira seperti itu ya. Ini customer-customernya Celota ya, termasuk bapak-bapak ini nantinya. Jadi itu sekian dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa di sesi tanya jawab. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih kepada Pak Gangga yang memaparkan materinya dengan begitu detail dan jelas. Oke, kita langsung mulai saja sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang ingin bertanya. Mohon untuk menyebutkan nama, asal fam, dan juga pertanyaan yang ingin diajukan. Silahkan. Ya, mungkin ada yang ingin tanyakan, Bapak, Ibu hadirin sekalian. Kalau gak ada, mungkin saya ingin bertanya untuk memulai pertanyaan kepada Pak Tony Yunandar. Mungkinkah Pak, kalau seumpamanya kita melakukan formulasi pakan atau memberikan pakan kepada hewan itu tanpa menggunakan trace mineral, apakah kualitas kerabangnya akan tetap bagus atau gimana Pak? Mohon jawabannya. Pasti nggak bisa, nggak mungkin. Karena apa? Kalaupun ada mineral pada sediaan biji-bijian, kadang-kala terperangkap, dia tidak bisa digunakan oleh ayam, mesti dikeluarkan dulu. Ya. Contoh fosfor.
pada asam pitat, ya. Harus pakai enzim, pecah dulu, baru dia keluar. Oke, kira-kira gitu. Terima kasih kepada Pak Tony atas jawabannya. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan? Tambahkan Pak. Oh ditambahkan ya, silakan Pak Gangga. Jadi mengenai kualitas kerabang itu sebenarnya kita kompleks ya. Jadi kalau nggak hanya kebetulan kita sekarang diskusi mineral ya, tapi ada salah satu yang jadi pengalaman saya ya. Salah satu yang mempengaruhi kualitas kerabang termasuk pigmentasi itu adalah kontaminasi dari Sierra Leone Pak. Karena Sierra Leone mengikat kalsium dan itu mengganggu proses pembentukan kalsium karbonat itu tadi. Pak Tony setuju ya dengan ini ya? Jadi Sierra Leone itu toksin yang tidak membuat ayam mati, tetapi bisa menurunkan produksi, bisa membuat pusing farmernya, gitu. Itu juga salah satu faktor yang perlu diperhatikan juga selain dari defisiensi mineral seperti zinc dan lain-lain lagi. Nah, itu. Ya, kita tidak membicarakan produk apa ya, walaupun kita juga punya produk, kali ini kita fokus di mineral aja gitu. Gitu. Ya, gitu kira-kira Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Gangga atas jawabannya. Mungkin dari para hadirin sekalian ada yang lagi yang ingin ditanyakan permasalahan di farm, misal kerabangnya tipis atau juga pewarnaan kerabang telur juga kadang dipengaruhi juga atau dipengaruhi oleh tes mineral pewarnaan kerabang telurnya. Mungkin di sini mumpung ada kita hadirkan Pak Gangga, juga Pak Tony yang expert di bidangnya, monggo silakan ditanyakan. Oh ya, silakan. Oh ya. Gimana? Baik, Pak Tony, di sini ada telur yang warnanya itu tidak merata, Pak. Jadi ada warna coklat dan juga ada ungu atau pelangi gitu ya. Jadi warnanya tidak merata coklat gitu, Pak. Yang ingin ditanyakan, kira-kira apa yang perlu diperbaiki dan juga apa penyebabnya? Ini kadang-kadang variasi strain, variasi telur pada strain tertentu. Oke, ini kalau menurut saya bukan kelainan, tapi yang jelas ini adalah ayamnya mungkin umurnya apa? Mulai bertelurnya agak beda, nggak serempak. Kita cek keseragaman ayamnya gimana, sehingga pigmentasinya jelas sekali berbeda. Biasanya gambaran ini kurang dari 10%, ini agak banyak nih. Warnanya merata, ada 3 kelas. Kalau warna kerabang telur 3 kelompok kelas masih normal. Dia maksimum 4. Coklat sekali, coklat muda, coklat muda lagi, paling banyak. Ini paling 3 kelas, masih normal. Ya. Berarti kalau masih kurang dari 10% masih normal ya Pak ya? Begitu. Jadi jika kerabangnya dilakukan sampling, misal dalam satu tray ternyata kurang dari 10%, itu masih dikatakan normal, seperti itu. Baik, Pak Tony dan juga Pak Gangga, ini ada pertanyaan untuk nanotris mineral bentuknya seperti apa Pak? Itu yang pertama. Kemudian, misal zinc glisin atau zinc metionin atau zinc proteinat atau seperti apa Pak? Jadi bentuknya seperti apa gitu Pak? Sekarang yang sudah ada nano paling dari mineral inorganik dia pakai nano. Kalau dia dikilit
di nano sebenarnya sudah ada, tapi belum masuk di Indonesia. Ya. Jadi ada yang inorganik dibikin nano, itu sudah ada di kita. Ya. Yang kilet bikin nano belum masuk, tapi nanti akan ada. Ya. Nggak tahu ya. Ya, saat ini yang ready dari Celota untuk nanoteknologi masih nano selenium, ya. Untuk yang lain belum nano, tapi coming up akan ada. Jadi intinya seperti yang dijelaskan Pak Tony tadi, kubus semakin dipotong-potong, dibagi-bagi, volumenya sama, tapi luas penampangnya lebih besar. Jadi lebih cepat diserapnya, lebih cepat walaupun dengan dosis kecil. Ini sih konsepnya seperti itu. Nah saat ini dari Celota yang ada baru ada nano selenium, gitu. Yang zinc dan lain-lain masih yang kilit tadi, gitu. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin para hadirin sekalian ada yang ingin ditanyakan lagi? Tadi Pak Tony dan juga Pak Gangga menyebutkan bahwa resmineral tersebut merupakan kofaktor enzim yang berperan terhadap kalsifikasi kerabang telur. Kofaktor sendiri itu, ini untuk merefresh mungkin di sharing. Kofaktor sendiri itu enzim itu bekerja sebagai lock and key atau bisa disebutnya kunci dan gembok gitu. Jadi enzim resmineral tersebut itu bekerja sebagai kunci untuk membuka gemboknya sehingga akan bisa berjalan. Jadi peran resmineral cukup penting di dalam mengaktifkan enzim yang berperan dalam pembentukan kerabang telur dan juga pewarnaan telur yang biasanya terjadi di saluran produksi atau uterus ayam petelur seperti itu. Baik, mungkin para hadirin sudah ada yang ingin bertanya? Oh iya, monggo Bu. Sebagai masyarakat awam yang tidak asing di bagian peternak atau di bidang peternak, biasanya masyarakat itu menemukan telur yang dijual itu ada bintik-bintik coklatnya, Pak. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan kerabang telur ini ada bintik-bintik coklatnya dan itu yang mempengaruhi apa, lalu bagaimana solusinya gitu mungkin. Jadi mungkin dari para peternak juga ada yang mengalami produknya seperti itu. Kira-kira ini disebabkan oleh apa ya Pak? Apakah ada pengaruhnya dari paran mineral itu sendiri atau adakah faktor lain yang menyebabkan kerabang telur ini ada bintik-bintiknya? Terima kasih. Itu titik coklat pigmen atau kerawangnya yang titik? Ada pengaruh strain tertentu, coklatnya nggak klemis, dia nggak rata, ada bintiknya tetap, ada pengaruh strain. Dalam kondisi stres dia meningkat jumlahnya, bisa pengaruh fisiologi tubuh. Yang lain nggak ada kayaknya, saya nggak tahu enggak. Jadi kalau brown speckled egg itu macam-macam, terutama karena stres juga. Ya yang paling banyak sih kasusnya stres, terutama biasanya terjadi di kasus-kasus heat stress itu brown speckled egg sering. Beda dengan yang blood stain. Kalau blood stain itu beda lagi, itu pokoknya telurnya berdarah gitu kan, kadang-kadang titik-titik darah. Ya kalau yang brown speckled egg ya tadi stres. Loh, stres tadi Pak Tony sudah menjelaskan ya. Ketika stres, apalagi heat stress, itu ayam penting. CO2 loss keluar banyak. Nah, CO2 tadi adalah salah satu komponen untuk apa tadi? Membentuk apa tadi? Mungkin kita refresh terus ini Pak. Pak Irham mungkin bisa dibantu. Ya, CO2 untuk kalsium karbonat Pak. Ya, jadi sekali lagi CO2 dari darah itu akan bereaksi dengan H2O tadi, tidak akan menjadi gugus karbonat kalau tidak ada enzim carbonic anhidrasa, ya, yang mana ini harus distimulasi oleh mineral. Artinya kalau penting, artinya apa? Itu juga terjadi defisiensi di mineral kan gitu. Udah otomatis itu.
Itu lingkaran setan gitu. Jadi stres kan kebanyakan kalau kasus stres itu biasanya yang disikat duluan vitamin ya, terus mungkin mungkin probiotik, prebiotik. Tapi yang hilang loss pertama itu nggak dipikirin seringnya kan gitu. Loss mineralnya ini salah satunya adalah zinc tadi gitu. Jadi siklusnya muter seperti itu gitu ya Pak Tony mungkin ya. Atau masih ada yang bingung dengan kofaktor? Ya. Mungkin dibuka. Mungkin bingung kofaktor deh. Tadi Pak Ilham udah nyampaikan sedikit ya. Kofaktor itu saya kasih contoh. Bekerja enzim itu begini. Misalnya ini lubang kunci. Lubang kunci ini adalah bahan yang akan dikerjai oleh enzim, suatu enzim. Suatu enzim itu adalah anak kunci. Jadi kalau dia pas masuk lubangnya klop bisa buka gitu. Berarti senyawanya bisa dipecah. Tapi senyawa kimia itu kan ujungnya kunci itu ada 2, ada 3 kan? Nah, misalnya pintu ini harus dibuka pakai ujungnya itu geriginya 3. Tapi ternyata enzimnya cuma punya 2. Maka tambahan satunya itu adalah mineral. Jadi 3, maka dia bisa masuk, bisa bekerja dia. Paham nggak? Jadi kalau enzim itu seperti kunci yang matanya geriginya 2 masuk ke lubang ini nggak bisa buka gitu pintunya. Nanti enzimnya nggak bekerja. Tapi kalau ditambah 1 pakai mineral jadi 3 dia, maka kunci juga. Itulah kerja kofaktor. Kira-kira begitu ya, paham ya? Jadi ilustrasi bagaimana suatu enzim dia bisa bekerja pada suatu bahan kalau dia tepat, cocok kuncinya itu. Maka untuk mencocokkan itu bisa pakai mineral. Dan kebanyakan tubuh butuh mineral yang paling gampang. Paham ya? Maka tadi saya ngomong, kalaupun ada enzimnya, tidak ada trace mineral, enzimnya nggak bekerja. Karena nggak cocok dia. Kira-kira gitu ya. Oke? Semoga memberikan gambaran yang jelas ya. Jadi kita bisa mengerti apa yang terjadi dalam tubuh ayam. Ya. Oke. Baik, terima kasih penjelasannya. Oke, para hadirin sekalian, adakah yang ingin bertanya lagi seputar permasalahan di FAM-nya mungkin? Atau tidak ada permasalahan di FAM-nya, kerabang telurnya bagus karena menggunakan produk PT Semi Internasional mungkin? Atau pertanyaan bebas, nggak perlu yang berhubungan dengan mineral pun ya, nggak apa-apa. Pertanyaan bebas juga mau nanya seputar ya. Malam Pak, saya Gunawan mau tanya, kalau untuk treatment penggunaan mineral di closed house sama open house itu ada bedanya atau enggak? Lalu yang kedua, untuk penggunaan produk mineral granul dan powder tuh manfaatnya apa, penggunaannya, perbedaannya seperti apa manfaatnya gitu Pak? Makasih. Ya sebenarnya bukan hanya closed dan open ya. Tadi saya sudah katakan penggunaan mineral itu sangat dipengaruhi oleh 2 faktor. Yaitu ada gambarnya. Stresnya bagaimana? Yang kedua adalah challenge patogennya gimana? Atau program vaksinasi banyak apa enggak? Oke, itu yang utama. Selain itu juga dipengaruhi oleh performa, laju produksi. Jadi 3 yang mempengaruhi dia. Ya. Contoh dulu. Kalau kita baca buku lama untuk air layer, penggunaan zinc itu kira-kira antara 40 sampai 60 ppm dalam pakan. 40 sampai 60 gram per ton pakan. Itu ya. Tapi dengan berkembangnya ayam makin bagus performanya, maka kebutuhan zinc-nya meningkat. Hari ini kebutuhan zinc pada ayam layer modern pasti di atas 100 ppm. Pasti. Bahkan ada yang menggunakan sampai 150 ppm. Artinya apa? 150 gram per ton. ppm gramnya. Gram per ton. Gram per ton ya. Itu. Kalau miligram per kilo ya.
Itu kayak begitu. Jadi itu yang pengaruhnya. Jadi performa produksi, tingginya level stres, kemudian tingginya challenge penyakit. Itu yang memboroskan trust mineral. Oke, itu jawaban pertanyaan pertama. Jadi kalaupun dia open house, tapi kalau size-nya lebih kecil daripada closed house, ya open lebih banyak. Karena kita nggak bisa ngomong dari pengalaman saya di lapangan, orang yang mempunyai closed house belum tentu stres levelnya lebih rendah dibanding open house. Karena misalnya apa? Setting ventilasinya belum maksimal. Terus juga ayam dipaksakan padat. Contoh, satu ekor ayam di baterai ayam produksi itu harus di atas 500 cm persegi dia mintanya. Tapi yang jual suruh 400. 485. Berarti makin padat ayam, makin banyak hambatan angin, dia butuh oksigen makin banyak, udaranya makin panas, dia makin pengap, makin stres. Maka kalaupun kita punya closed house, tidak jaminan ayamnya minim stres. Kita mesti cek lagi, apakah betul kepadatannya segitu, kualitas ventilasinya bagaimana, itu kira-kira begitu. Pertanyaan kedua, masalah yang granul sama yang tepung, pasti bagus mikrogranul. Karena tadi yang saya bilang kan, kalau dia mineral sama-sama anorganik, jadi bukan organik, bukan dikilit. Kalau dia dalam bentuk tepung, muatan listriknya tinggi, dia cenderung gampang bereaksi. Nah, salah satu untuk mengurangi dia bereaksi, dia dibikin mikrogranul biasanya. Sama diselimuti oleh bahan yang mengurangi pengaruh daya listriknya itu. Kayak begitu. Pasti bagus yang mikrogranul. Tapi kan harganya juga mahal. Dia mahal kayak begitu. Ada pengaruh tambahan? Ya intinya kalau yang granul untuk mixingnya mungkin lebih bisa lebih bagus ya. Tapi kalau untuk efikasi memang yang mikrogranul lebih direkomendasikan. Tapi tergantung, misalnya kan mixer di masing-masing owner pasti mungkin berbeda-beda cara mixingnya dan sebagainya. Ada yang lebih suka pakai granul, bisa aja kita juga bisa sediakan. Tapi memang yang kita rekomend yang mikro sih, lebih serapannya lebih maksimal gitu. Tergantung juga kalau misalnya nanti gabung dengan elemen lain mau pakai karier apa itu yang mikrogranul juga serapannya lebih cepat gitu. Gitu sih Pak Gunan. Dan lagi kalau dari tepung kita aduk kan ada elektrostatik, karena dia nempel di mixer, di feeder, lama-lama dia membentuk kerak. Nah itu ada mineral. Kerak di feeder, kerak di mixer itu kebanyakan mineral. Karena kation-kation nempel Iya. tadi. Karena muatan listriknya tinggi, dia nempel. Makin lama makin tebal dia. Oke? Baik, terima kasih kepada Pak Tony dan Pak Gangga atas jawabannya. Mungkin ada lagi? Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya perkenalkan dari Yoga Farm, nama Yulianto. Yang ingin saya tanyakan, seberapa efisienkah pemberian trace mineral di usia tua? Jadi kadang umur kita akhir itu sampai hampir 100 minggu. Jadi kita tambahi premik mineral atau kalsium, si kadang terkendala pelanggan ini telurnya masih jelek-jelek karena mungkin faktor usia. Tapi dengan idealnya ini dosis yang kita pakai penambahan trace mineralnya ini berapa persen untuk memenuhi syarat-syarat telur untuk pemasaran yang bagus. Kadang kita kirim dengan umur yang tua, kita banyak komplain dari pelanggan-pelanggan ini, jadi sangat PR kita ya. Tapi kita kalau menambahi mineral terus makin tinggi juga mungkin mempengaruhi biaya produksi juga. Jadi
apakah kita betul dengan penambahan mineral yang lebih atau dosisnya ditingkatin ini bermanfaat bagi ayam tua? Terima kasih. Pak siapa? Yuliarto. Iya Pak Yulian. Jadi gini Pak, yang data yang saya tunjukkan tadi itu sebenarnya kita bicara masalah efisiensi costing, kombinasi 2/3 inorganik 1/3 organik. Ya, itu kalau kita bicara hemat-hematan tapi performance. Tapi itu tadi performance dalam keadaan masih produksi masih di umur-umur yang produktif. Ya. Tapi kalau kita bicara umur yang apalagi sampai 100 minggu, apalagi kan pasti grafik ada gini, terus begini kan, gitu. Nah, umur-umur ini sudah seharusnya pakai yang full organik, Pak. Karena apa? Butuh serapan ke tubuhnya, butuh yang maksimal. Ya, kalau saya nggak mau ambil resiko untuk masalah defisiensi mineral di umur-umur itu, jadi inorganiknya saya tinggalkan untuk di usia yang tua. Tapi kalau di masa-masa produksi dan puncak produksi dan itu masih kita masih bisa adjusting cost, kombinasi inorganik dan organik tadi masih masuk konsep itu. Jadi kalau kita bicara umur tua ya itu tadi Pak. Mungkin Pak Tony gitu. Simpelnya sih seperti itu Pak. Ya, ini pertanyaan bagus sebenarnya, tapi menjelaskannya agak rumit, ya. Jadi gini, saya ninjaunya dari sudut fisiologi ayam. Yang jelas mineral dan trace elemen tidak bisa lama disimpan di dalam tubuh ayam. Itu poin pertama mesti tahu ya. Rata-rata dia disimpan dalam tubuh ayam 5 sampai 12 hari. Ya. Makanya kalau kita stop nggak lama kemudian dia ada masalah. Pokoknya mineral dan trace elemen rata-rata 5 sampai 12 hari. Kecuali kalsium dan fosfor. Kalau kita bicara trace elemen 5 sampai 12 hari. Oke? Nah, sekarang bagaimana ayam menerima mineral atau trace elemen? Karena mineral atau trace elemen ini dalam konteks unsur gizi dia termasuk molekul yang agak besar. Walaupun dia termasuk trace elemen itu artinya kebutuhan ayam cuma sedikit. Tapi apakah ukuran molekulnya kecil? Enggak juga. Maka dia untuk diserap sudah diketahui ada protein tertentu di permukaan sel epitel untuk menyerapnya. Nah itu puncaknya, enggak ada video deh. Puncak ya. Puncak mineral reseptor pada permukaan usus itu pas puncak kematangan fisik. Pada ayam umur berapa dia puncak pada waktu saat puncak produksi. Jadi pada saat ini ya, kalau kita lihat makanya tadi saya bilang dalam sini nggak gampang ya. Kalau kita lihat kurva HT ya gini, ini kurang tegak, bisa tegak lagi ya. Bisa hapus nggak ini? Bisa. Oh bisa. Ya. Jadi dia ya gini. Pas dari puncak ini ayam kita mencapai apa yang disebut puncak kematangan fisik. Puncak kematangan fisik. Pada saat puncak kematangan fisik inilah dalam rangka menjelang puncak kematangan fisik, reseptor itu bisa terus diganti kalau dia rusak di permukaan sel. Ini sel epitel. Ada protein tertentu untuk nangkepin mineral. Contohnya divalent metal transporter. Dia nangkepin masuk dalam sel. Karena besarnya, ya. Ini kalau rusak diganti kalau dia umurnya sebelum ini. Tapi kalau di sini penggantiannya lamban. Berarti apa?
sesudah puncak produksi telur, penyerapan mineral oleh aktif fisiologi usus sangat berkurang. Pelan tapi berkurang, bukan terus. Maka orang berpikir, kalau gitu saya nggak bisa kasih mineral yang inorganik. Makin tua umur ayam, saya makin nggak bisa. Karena kalau saya berikan inorganik, dia butuh transporter atau penerimanya di tengah sel. Maka muncullah teknologi kilet digabung sama asam amino, apa digabung sama protein supaya dia mempermudah masuknya. Yang terakhir tadi saya terangkan nano, salah satu untuk mempercepat penyerapan tanpa transporter. Paham ya? Jadi teknologi nano tadi adalah salah satu strategi di mana makin tua umur ayam, transporternya makin berkurang, kemampuan dia menyerap mineral makin kurang. Makanya dengan teknologi dari mineral membantu ayam untuk mendapatkan mineral yang cukup. Paham ya? Nah, tapi tetap lamanya antara 5 sampai 12 hari. Jadi kalau kita pengen melihat efeknya, nggak bisa di bawah 3 minggu itu nggak bisa, nggak kelihatan. Biasanya 4 minggu ke atas. Maka dimulai dari muda kita berikan. Kenapa beberapa mineral tertentu dia bisa disimpan lebih lama? Contohnya apa? Contohnya Mn dan Cu di dalam tulang. Maka kalau dia dari kecil dia dibiasakan dikeluarkan, masuk lagi, keluarkan, dia seperti air ngalir terus. Tapi kalau dia stop kosong, tempatnya di yang lain, maka dia nggak bisa nyimpan lama. Maka supaya dia bisa tahan lama mineral itu dalam tubuh, dia harus diberikan dosis optimum dari muda sampai menjelang puncak produksi. Jadi strateginya dari muda sampai puncak produksi kita kasihkan dosis optimum. Artinya apa? Kalau stresnya tinggi, kalau vaksinasinya tinggi, challenge penyakit tinggi, kita tetap kasihkan yang optimum sehingga dia ada tabungan di dalam tulang. Kalau kita biasakan dia selalu nabung seperti selang kita isap air. Kalau air terus keluar dia keluar terus, tapi kalau berhenti dia. Maka tempatnya di yang lain. Nah, ini kuncinya. Pertama, kita latih ayam dari mulai muda sampai puncak produksi dengan memberikan dosis optimum. Selanjutnya kita pakai produk yang gampang diserap. Ya, bisa organik, bisa nano. Jadi artinya Pak, pada ayam tua kita tidak bisa menggunakan mineral inorganik karena penyerapannya akan jauh berkurang. Nah, pada level breeder hal ini sudah diketahui. Breeder kalau usia tua sudah pakai organik semua, untuk membantu penyerapannya supaya bagus. Kira-kira begitu jawabannya, Jadi butuh strategi jangka panjang. Kalau kita panen ayam atau pakai ayam umur tua, kira-kira begitu jawabannya, Ya. Silahkan Pak. Salah kaprah berarti kalau di ayam tua, ayam performa ayam masih oke. Jadi kebanyakan pengalaman kita di lapangan terakhir itu pemakaian mineral ini dosisnya tinggi. Ya, lebih sedikit. Jadi karena akhirnya di ayam tua banyak permasalahan gerabang putih atau gerabang yang tipis gitu. Ya karena contoh kita dulu pakai celatrik kan ya. Kita pakai celatrik dosisnya harusnya 500 gram sampai 1000 ya. Kita karena ayam muda performa oke, kita hanya pakai 300 gram per ton. Jadi ya mungkin ini penyebab permasalahannya muncul di ayam tua karena penyerapan di ayam itu akan kurang optimal kalau pakai mineral yang inorganik. Ya, saya kira penjelasan ini cukup. Ya makanya setelah Marudi tahu metabolisme pola dinamika mineral dan terserapan dalam tubuh ayam, kita rubah strateginya. Kalau saya tidak bisa biaya, kalau saya mau dosis tinggi, lah Pak biaya berapa? Pasti ada yang ngomong gitu kan? Orang teknis nggak mikir biaya, dia mikir bagus dan aman. Kalau ke biaya tanya Pak Gaga.
Oke, paham ya konsepnya ya? Jadi dalam menggunakan mineral itu harus punya planning dan apa ya? Saya mau akil ayam kapan? Sehingga saya berani berapa lama yang dosis tinggi. Ya, tapi kita cuma punya waktu sampai puncak produksi, puncak kematangan fisik. Nah itu aja. Ya kira-kira gitu jawabannya. Ya, saya ingin bertanya Jelas juga. ya yang lainnya? Jelas ya? Saya ingin bertanya juga Pak Tony, melanjutkan pertanyaan Pak tadi, bahwa memang mineral kan ada level toksisitasnya Pak ya. Jadi ada level toksinnya, ketika diberikan banyak malah bisa menyebabkan keracunan. Cuma di level yang sangat tinggi. Sedangkan pemberian premix sendiri ada biasanya keterangan 300, misal 500 sampai 1000 gram tadi ya Pak ya. Misal 1000 mg misal. Berarti untuk dosis optimum yang Bapak Tony jelaskan tadi itu kita pakainya di dosis optimum 1000 mg tadi Pak, atau gimana? Nggak bisa ngomong gitu. Ini sulit kalau kita dalam bentuk mixing, campuran. Toksisitas elemen mineral itu satu sama lain beda pada yang itu. Ya. Contoh dari yang 5 tadi saya sebutkan, zinc, Cu, Zn, zinc, Cu, Mn, kemudian besi, Se. Dari 5 itu yang dekat dosis toksisitasnya apa? Selenium. Maka kita amati selenium. Nodo apa? Besi. Dekat dosis toksiknya itu, ya. Jadi kita lihat kalau zinc ya aman, zinc, Mn aman. Cu juga mendekati toksik, tapi paling toksik itu ada Se, selenium, besi, Cu. Ya, apalagi yang ferrous sulfat gitu. Ya. Ya, itu perlu ferrous sulfat yang inorganik ya. Ya. Itu kalau dosisnya salah ya, kelebihan sedikit aja dari itu udah toksik. Ya kelihatan, ya. Jadi kita waktu nyusun formulasi itu kita amati mau lumayan dosis tinggi, campurannya gimana? Kalau saya dosis tinggi, seleniumnya lewat nggak dosisnya? Fe-nya lewat nggak? Ya, kira-kira. Mungkin lebih tepatnya dosis optimum kali ya. Pak? Ya optimum, Ya. bukan Dosis tinggi optimum. nanti jadi di double dan triple. Iya, optimum, Optimum ya. bukan maksimum. Baik, terima kasih kepada Pak Gangga dan juga Pak Tony atas penjelasannya. Para hadirin sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Kita masih punya waktu 5 menit ya. Iya, Ya. kurang lebih menuju jam 8 ya. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan untuk Pak Tony. Yang kita pakai sekarang ini sudah campuran antara inorganik dan organik, Pak. Untuk yang inorganik kita pakai yang custom sesuai dengan buku panduan di dalam strainnya masing-masing. Jadi kita punya utamanya settingnya sekian ppm, Fe-nya sekian ppm. Kalau di organik yang sebanding dengan setara dengan takaran yang pasti seperti dalam buku panduan, bagaimana menentukan, Pak Tony? Terima kasih. Pertama masih hati ya. Buku Nutrient Requirement dari strain masing-masing itu bukanlah patokan mati. Itu hanya referensi. Artinya apa? Kalau saya pakai formulasi paket saya sesuai dengan yang buku itu, saya jamin hasilnya tidak selalu bagus. Karena saya sudah tanya yang punya strain, Pak, ini boleh nggak saya ikutin 100%? Hasilnya jamin nggak? Nggak. Itu hanya patokan. Jadi you mesti temukan sendiri level berapa yang di kamu yang dibutuhkan. Karena tadi ada 2 faktor itu. Oke, pertama. Terus kalau saya mau mengganti yang inorganik dengan organik, kita mesti lihat dulu bio apa istilahnya? Iya, itu fasilitasnya apa? Ketersediaan, Pak. Ketersediaan. Iya. Jadi dia dalam bentuk inorganik berapa persen yang serap, dan bentuk dia senyawa kilet, tergantung kiletnya apa, glycine, methionine,
atau juga protein itu beda. Ya cek. Yang penting kita menghitung total mineral yang kita maksud. Misalnya apa? Saya mau menghitung total Fe, dia butuh berapa? Di buku berapa? Pengalaman saya berapa? Sehingga saya berani pakai berapa. Artinya kita dengan pengamatan lapangan supaya cocok dengan kebutuhan ayam. Kayak begitu ya. Oke? Kan ada ya konversi glisin sama ada ya. Yang jual tuh ada. Kalau dia pakai glisin, konversinya ke inorganik berapa? Maka kita tinggal ngitung total Fe misalnya berapa kita mau kasih ayam tuh ya. Kayak begitu. Biasanya dari supplier ini Pak tadi tiap single mineral apa itu ada data chelation rate-nya berapa. Itu bisa juga jadi patokan, oh berarti saya pakai dosis sekian kan bisa diukur. Kayak tadi tiap produk pasti ada data chelation rate-nya, range-nya berapa, misalnya kayak manganis tadi berapa, Fe tadi berapa. Itu contohnya tadi gitu. Pasti ada itu supplier gitu. Gitu ya, tinggal kita mau ini aja milih-milih mana yang the best gitu. Ya. Mungkin ada yang masih mengganjal Pak atau ingin ditanyakan lagi? Cukup. Oke, mungkin yang lainnya ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Oh ya, boleh. Mengenai itu Pak, mungkin di luar dari topik ini, sekarang ada penandaan di kulit telur dengan laser Pak. Itu apakah merusak dari ketahanan telurnya Pak? Jadi memberi angka di kulit telurnya dengan laser Pak. Oh, enggak kecil tuh. Oke. Panjang lubangnya enggak terlalu dalam dia enggak. Ya, Enggak masih. di luar banyak pakai ya. Ya, terima kasih. Ya. Baik, mungkin ada lagi para hadirin sekalian sebelum jam menunjukkan jam 8. Sudah jam 8. Mungkin ada lagi para hadirin sekalian sebelum acara ditutup. Boleh, Mas. Saya tertarik dengan Pak Gangga tadi bilang jarang ada orang yang ngomong hubungan mineral sama permasalahan di farm itu Pak. Itu seperti apa Pak itu? Kalau kita tahu itu permasalahan penyebabnya karena mineral. Oke, Pak Tony. Kalau kita teliti banyak. Masanya kita nggak tahu. Contoh ya. Pernah nggak lihat ayam yang kakinya berdarah pecah di sini, yang terjadinya? Pernah nggak lihat berdarah itu? Pernah nggak? Itu karena kawat atau karena apa? Kalau karena kawat dia pecahnya di bawah, ini di atas pecahnya, letak dia. Itu ada hubungan. Kalau antar jarinya kulitnya gampang pecah berdarah, darahnya lambat beku dan menggumpal dan numpuk itu kelihatan sisinya kering dan jarang. Itu problem kalau tidak vitamin A atau zinc. Oke? Atau di lapangan ayam di baterai telapak kakinya pada pecah-pecah, sisinya numpuk. Itu adalah problem zinc juga. Oke? Itu contoh. Belum misalnya telur pucet atau soft shell. Pasti yang salah pertama yang dituduh adalah kalsium atau IB biasanya. Oh IB. Baru habis dicek titernya ternyata nggak ada masalah, masih masalah lain. Ya. Itu contoh sering banget. Jadi mineral jarang disentuh gitu. Pasti, makanya yang saya bilang tadi, pasti yang salah kalau nggak bakteri, virus, nutrisi. Pasti yang disalahin itu. Nutrisi, tapi nutrisi yang apa? Mineral jarang dibahas. Padahal itu tadi gejala-gejala umum gitu ya, defisiensi mineral. Gitu. Pada ayam broiler breeder yang mengalami defisiensi zinc yang saya pernah diagnosa, pertama kali saya kaget, kok banyak embrio tidak normal, cacat, buta. Terus kakinya nempel. Terus saya cek telurnya,
banyak telur yang seperti kena EDS lembek. Padahal EDS normal, nggak ada. Jadi defisiensi zinc bisa mengakibatkan telur lembek seperti EDS. Maka kalau kita ngerti prosesnya tadi, kita paham karena karbonatnya tidak terbentuk, makanya kalsium karbonatnya tidak terbentuk. Jadi telurnya seperti penyu. Kita selalu berpikirnya kalau tidak ND, IP, EDS Atau kurang kalsium. atau kurang kalsium. Maka kita bisa hati. Oke. Maka pada usia 2 lebih banyak nggak telur yang seperti penyu? Telur penyu itu maksudnya yang lembek ya, soft shell. Makin banyak Pucat nggak? lembek. Apakah itu EDS? Belum tentu. Belum tentu. Jadi memang perlu banyak referensi ya ketika kita melihat permasalahan gitu. Jadi apa ya? Kadang-kadang ngelihat wis pasti ini. Itu kita seharusnya sudah tidak terbiasa seperti itu lagi. Jadi banyak faktor yang bisa kita cek dari segala macam arah mata angin, manajemen ya. Terus formulasi nutrisi, terus kondisi sirkulasi segala macam yang bikin stres itu juga bisa. Walaupun close house sekalipun jangan dikira aman-aman aja. Salah mencet 1 tombol 2 tombol juga langsung ininya masal Pak, langsung kasusnya masal. Ya kira-kira seperti itu sih kebenarannya. Baik, gimana Mas jawabannya? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah. Para hadirin sekalian, mungkin ada yang ditanyakan lagi sebelum acara ditutup? Sudah cukup ya? Baik, terima kasih kepada para hadirin sekalian atas antusiasnya. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dari kami. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang sudah antusias mengikuti seminar kali ini. Semoga kita dapat berjumpa di next agenda seminar. Akhir kata, saya pamit undur diri. Untuk waktu dan tempat saya berikan kepada MC. Terima kasih. Baik, para tamu undangan, tidak terasa waktu berjalan dengan cepat dan kita berada di penghujung acara yaitu penutupan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tony Unandar dan Bapak Gangga atas presentasinya, dan terima kasih juga kepada para tamu undangan yang telah antusias pada seminar kali ini. Semoga seminar kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata kita tutup acara pada malam hari ini. Selamat malam dan terima kasih.